warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis, di mana di bab yang ke-7 ini kita akan membahas surat At-Tin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca surat At-Tin. Bapak yakin kalian sudah hafal semuanya surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku semua, sekilas tentang surat At-Tin. Nama At-Tin diambil dari ayat yang pertama, Wat-tini, artinya demi buah tin. Surat At-Tin terdiri dari 9 ayat, tergolong ke dalam surat Makkiyah, artinya surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dan diturunkan sesudah surat Al-Buruj. Nah, di dalam surat At-Tin Allah bersumpah sebanyak 4 kali. Pertama, Wat-tini, Allah bersumpah demi buah tin. Waz-zaitun, dan Allah bersumpah demi buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Tur Sinai. Buat bukit Tur Sinai adalah bukit tempat Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nah, yang keempat, Allah bersumpah wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Maksud dari negeri yang aman di dalam surat At-Tin adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Karena negeri atau kota yang paling aman di dunia ada 2, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Kenapa disebut aman? Karena di tanah tersebut kita menyebutnya sebagai tanah haram, atau tanah yang tidak boleh ditumpahkan darah di atasnya. Bahkan dalam riwayat, nanti ketika hari kiamat, tatkala Dajjal muncul di dunia, hanya 2 tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Semoga kita bisa berkunjung ya kedua kota tersebut untuk melaksanakan haji ataupun melaksanakan umroh. Kemudian di ayat selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah di sini menjelaskan kepada kita bahwa kita manusia telah diciptakan Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kita diberikan 2 mata, diberikan 2 lubang hidung, diberikan 2 lubang telinga, diberikan 1 mulut, diberikan tangan, kaki, dan semua anggota tubuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Coba bayangkan oleh kalian, kalau seandainya hidung kita itu menghadapnya bukan ke bawah, tapi menghadapnya ke atas. Bagaimana? Bayangkan kita
sungguh akan kerepotan kalau seandainya nanti pada saat hujan turun. Kita harus nutupin lubang hidung kita yang menghadap ke atas. Tapi Allah ciptakan hidung kita menghadap ke bawah, sehingga ketika hujan turun kita tidak akan kemasukan air. Coba bayangkan kalau seandainya mulut kita ditaruh di sini, atau mata kita diciptakan di posisi tangan ini. Pasti aneh. Makanya bentuk seperti inilah yang telah diciptakan Allah sebagai bentuk yang sebaik-baiknya. Di ayat selanjutnya Allah sudah mengingatkan bahwasanya kita diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, maka harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan tangan untuk beribadah, jangan untuk menjahili orang. Gunakan mulut untuk berkata yang baik, jangan mencaci maki orang. Karena apa? Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan mereka asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Menurut ulama, tempat yang serendah-rendahnya di dalam surat At-Tin adalah neraka. Tentu kita nggak mau dong masuk ke dalam neraka. Makanya di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang tidak akan masuk ke dalam neraka illalladzina amanu wa amilus sholihat. Yang gak akan masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kita sudah beriman, maka buktikan iman kita dengan beramal soleh atau berbuat baik. Kita berbakti kepada orang tua, sayang kepada teman dan saudara, hormat sayang kepada yang muda, selalu beribadah kepada Allah, rajin bersedekah. Itu merupakan ciri daripada orang-orang yang beriman, yaitu selalu beramal soleh. Maka orang yang seperti itu, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang tidak akan terputus. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Allah sudah menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Coba, kita sebelumnya ada atau enggak? Enggak ada kan? Kemudian Allah menciptakan kita. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya kita hidup di dunia harus berbuat baik, jangan berbuat buruk, karena setiap keburukan dan kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang selalu berbuat jahat, mereka menganggap perbuatan jahat mereka tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang menyebabkan mereka menganggap seperti itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Setiap kebaikan kita, baik yang kecil maupun yang besar, entah kita cuma menyingkirkan kerikil atau paku dari jalan, itu nanti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, setiap keburukan yang paling kecil, mungkin kita menyentil kuping teman kita, itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhirat nanti atau pada hari pembalasan. Nah, anak-anakku semua, itulah pembahasan surat At-Tin. Seperti biasa, ada 5 latihan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, surat At-Tin adalah surat yang ke titik-titik dan diturunkan sesudah surat titik-titik. Oke. Soal yang kedua, surat At-Tin. Soal yang kedua, di dalam surat At-Tin Allah bersumpah sebanyak berapa kali? Sudah? Soal yang ketiga, apa nama tempat yang paling aman yang terdapat di dalam surat At-Tin? Sudah? Kemudian soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan tempat serendah-rendahnya di dalam surat At-Tin? Sudah? Soal yang kelima, yang terakhir, tuliskan
surat At-Tin ayat yang ke-6. Sudah? Tuliskan surat At-Tin ayat ke-6, Arab dan terjemahnya. Itu aja 5 soal latihan untuk kalian. Ingat, selalu ingat pesan Bapak, stay safe and keep healthy. Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.